Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Erna Chan. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Apakah sudah mulai mempersiapkan diri untuk seleksi P3K 2021? Nah, berdasarkan video yang admin sudah rilis tentang ringkasan hasil rapat Kemendikbud, bahwa rencananya pendaftaran dan seleksi P3K itu akan dibuka Januari 2021. Jadi waktunya sudah tidak lama lagi. Ada baiknya kita mulai mempersiapkan diri dengan cara mengerjakan soal-soal P3K. Berhubung karena panduan untuk seleksi P3K dari Kemendikbud itu belum dirilis, ada baiknya kita mempersiapkan diri berdasarkan seleksi P3K tahun 2019. Di mana dalam seleksi P3K tahun 2019 terdiri atas seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, dan juga wawancara. Dalam pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2019, peserta diberikan waktu 100 menit untuk menyelesaikan tes kompetensi yang terbagi menjadi 3 subtes. Jadi ada 3 subtes yang perlu dikerjakan, di mana total keseluruhan soalnya itu adalah 90 nomor. Kita lihat di sini, peserta P3K 2019 perlu memperhatikan 3 subtes seleksi kompetensi yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Kompetensi teknis, 40 soal pilihan ganda, 1 soal benar bernilai 3, dan jika 1 soal salah bernilai 0. Nilai maksimum 120. Nah, kedua, kompetensi manajerial yang terdiri atas 40 soal pilihan ganda, 1 soal benar bernilai 1, jika 1 soal salah bernilai 0. Nilai maksimum 40. Ketiga, kompetensi sosiokultural terdiri atas 10 soal pilihan ganda, 1 soal benar bernilai 2, jika 1 soal salah bernilai 0. Nilai maksimum adalah 20. Dari slide ini kita bisa lihat bahwa kompetensi teknis skornya yang paling besar yakni 120, dan yang skor paling rendah adalah kompetensi sosial kultural dengan nilai maksimum 20, walaupun sebenarnya bobot penilaiannya lebih besar dibandingkan kompetensi manajerial. Untuk video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk coba soal-soal latihan kompetensi manajerial. Total soal ada 20 nomor. Jadi jika teman-teman berhasil mengerjakan keseluruhannya benar, maka teman-teman akan memperoleh nilai maksimal 20. Perlu kita ketahui bahwa kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi tujuan dari subtes kompetensi manajerial ini ingin melihat bagaimana kemampuan kita dalam memimpin dan atau mengelola sebuah unit organisasi, misalnya tempat kerja, perusahaan, dan bagaimana interaksi kita antar sesama anggota tim. Jadi akan dimunculkan situasi-situasi yang bisa saja sering kita temui dalam sebuah organisasi. Setiap soal yang ditampilkan, teman-teman memiliki beberapa detik waktu untuk membaca soal dan menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, jika misalnya dirasa soalnya cepat berganti, silakan di-pause, tetapi ingat bahwa waktu maksimal pengerjaan untuk setiap soal adalah 1 menit. Sebaiknya tidak sampai 1 menit, sehingga kelebihan waktu dari kompetensi manajerial ini bisa dialokasikan untuk mengerjakan soal-soal kompetensi teknis yang bobot nilainya itu lebih besar dan juga sosiokultural.